gitu. Itu dari dulu apa gitu. Itu paham nggak sih yang dimauin sama sebagian besar orang Palestina itu bukan negara sebetulnya, tapi Israel lenyap dari peta. Salam Pak Andi, salam Pak Paul. Oh, Salam, Pak Paul salam. duluan. Mau Pak Paul Ya, duluan ya? Dora dulu, Bu Dora, lalu Pak Urang ya. Oke, ya, ya saya melihat juga beritanya, saya komentari di Pak Prabowo. Aduh, mesra banget Pak Prabowo, salaman. Coba coba perhatikan Pak Prabowo waktu menerima Bill Gates. Dia menyalam Bill Gates secara gentleman. Nah, sewaktu si Makro datang bagaimana mesra salaman, jabatan apa, pegangan tangan itu. Waduh, ini pemikiran sebagai manusiawi ya, bukan ya sebagai manusiawi kita lihat ya. Apalagi Macron ini menyetujui LGBT karena sekarang Ungarn sama udah mempertanyakan seperti Austria untuk melarang LGBT ya, bersama-sama untuk verboten di sini LGBT ya dikibarkan ya, lagi di pemerintah kita untuk bersatu ya, uh, menentang grup-grup LGBT ini ya, ya itu dari sisi apa ya grup LGBT, tapi dari sisi politik di Indonesia ini saya cuma lucu saja melihat pidatonya Pak Prabowo ya, mengatakan tadi Opung Toba ya, mengatakan bagaimana uh, Indonesia supaya ingin bisa mau membuka diplomasi dengan Israel. Tadi Opung Toba sudah katakan bagi Israel itu nggak ada urusan Indonesia tidak mau atau mau, itu nggak peduli Israel karena yang diuntungkan itu Indonesia bukan Israel gitu toh. Nah, inilah dilemanya. Dari pertama saya katakan, selagi masih grup-grup ormas-ormas agama ini mempunyai kursi dan suara, itu saya baca tadi kan NU, MU ya senang Makro datang ya. Nah, selama grup-grup ini bersuara karena Macron sendiri, uh, kita tahu udah di sini heboh beritanya tentang istrinya yang transgender ya, itu kemarin sudah saya publish banyak ya, siapa istrinya itu yang transgender itu ya, dan siapa Macron ini ya. Jadi sementara Prancis sendiri banyak bermasalah dengan grup-grup Islam ini ya, yang orang Eropa mengatakan bahwa kalau Macron tetap berkeras berpihak kepada Palestina, maka Prancis itu akan menjadi Palestina di tahun 2050. Itu jangkauan para politis di sini ya, para peneliti di sini. Karena kita tahu sendiri bagaimana sejarah Palestina itu, sejarah bagaimana Hamas, kenapa perwakilan presiden Palestina sendiri tidak mampu. Tadi Opung Toba sudah mengatakan bahwasanya walaupun Hamas ditumpas tidak akan, karena tiga partai politik radikal di situ, di Fatah, ISIS ya, Hamas yang paling keras Hamas, baru ISIS, yang terakhir Fatah. Yang paling keras ini Hamas dengan ISIS. Kita tahu sejarah bagaimana Osama bin Laden ya, grup ISIS ini ya, sehingga 11 September yang di Amerika ya, bagaimana peristiwa 11 September di Amerika yang digerakkan Osama bin Laden. Jadi saya setuju kalau Netanyahu bersiteguh ya untuk mengambil Palestina ini, karena perwakilan presiden mereka saja sudah give up. Mesir, Yordania ya, Arab
para pelayan tidak mau menerima rakyat dari Palestina, kita yang menampung. Kenapa kita yang menampung? Makanya semua kemarin Belanda, Austria, kenapa kita yang menampung? Arab tidak mau menampung. Kenapa kita harus membantu dengan keuangan? Arab tidak mau, Mesir tidak mau. Bukan kita bodoh. Kita punya humanitis. Kita pikir kita bisa memanusiakan mereka, bekerja, bagaimana berinovasi, berkreativitas. Itu yang kita, bukan kita Eropa bodoh, tidak. Ingin memanusiakan. Tapi itu tidak akan bisa selagi mereka mempunyai dogma. Karena di Austria sendiri sudah berapa masjid ditutup karena terlibat grup-grup teroris. Ya, jadi kami nggak mau lagi. Kami ingin memanusiakan manusia, tapi manusia yang ingin kami manusiakan itu bukan manusia, tapi jin yang menghancurkan, dan para tuyul-tuyul yang menghabiskan uang negara. Nah, itu yang kami lihat. Kenapa Indonesia tidak melihat itu? Selalu getol memakai kalimat kemanusiaan. Itu yang kemarin Rohingya itu saya baca di koran. Mereka banyak yang diterlantarkan. Kenapa? Alasannya karena dari PBB dana tidak tertunda katanya. Kalau nggak tertunda uang negaramu. Keluarkan seperti kami, pajak kami kasih. Kenapa diterlantarkan? Jadi ini orang Indonesia ini ngomong asal kayak pantat ayam. Kalau pantat ayam mau bertelur kan buka-buka tanpa ada pakai logika dan perencanaan. Nah itu Pak Prabowo ini, saya pikir dia menspekulasi kalimat, ya kita mengakui bahwa Israel menjadi negara harus kita akui. Tapi solution, kenapa? Sebelumnya pun Israel, sebelum peristiwa 7 Oktober, itu Abraham Accord akan dilakukan. Tapi siapa yang patahkan? Nah ini, pergerakan ini, sejak perang Afghanistan, Syria, belum lagi 7 Oktober, kita sudah menampung loh orang Afghanistan, Syrian itu. Karena kenapa? Para teroris ini juga ISIS. Kita tampung mereka, tapi apa? Dulu surat kabar, oh ditelantarkan imigrasi Afghanistan, Syria. Hoax semua. TV One, Kompas TV, Tribun. Hanya kutip-kutip, tidak pernah jurnalis ke sini. Jurnalis Indonesia ke sini tidak pernah ada. Yang ada hanya orang-orang yang kerja di sini, berkedudukan di kedutaan, cari gosip sana sini. Yang tidak relevan. Dan mereka sebarkan news itu yang terjadi. Makanya pembodohan rakyat. Jumlah rakyat, pertama saya katakan, Indonesia tidak akan maju. Kriterianya kenapa? Pertambahan jumlah penduduk itu belum bisa ditekan sejak saya kuliah, ya sampai saya keluar, belum dilaksanakan penekanan jumlah penduduk. Bagaimana kalau jumlah penduduk bertambah, inovasi, kreativitas, pendidikan tidak diikuti sertakan perkembangannya. Dan lalu historis kita sudah diapain, spekulasi. Nah itu. Nah ini rakyat tidak tahu, oligat kita sudah spekulasi akan kebodohan rakyat itu sendiri. Nah saya pikir Pak Prabowo lebih bijaksana mengungkapkan ini pidatonya. Saya komentar di page-nya, Facebook-nya Prabowo. Saya komentar, bisa Anda lihat di situ.
Apalagi dia yang berpegangan tangan mesra sama Macron. Bagaikan sepasang kekasih. Nah itu. Jadi inilah. supaya jangan balik lagi, Bu Dora. Ya, saya tidak, Ya, sudah muter-muter. saya tidak heran kalau Indonesia pecah. Dan Oke, bagi saya itu ya, menguntungkan Tanah Batak. Itu aja Pak Paul. ya, Pak Urang langsung, Pak Urang, Ya, Pak Urang. ya halo. Ya, Shalom Bapak Ibu. shalom. Ya, sedikit menambahkan aja ya mengenai two-state solution. Jadi sebenarnya sepengetahuan saya Pak ya, itu two-state solution itu udah lama Pak diberikan sebelum 7 Oktober juga udah sering diberikan, bahkan sewaktu saya masih kuliah tahun 2012 itu udah sempat dibahas juga di perkuliahan. Nah, jadi maksud saya adalah sebenarnya pihak dari Hamas sendiri yang nggak mau menerima solusi tersebut, karena ya itu dia yang disampaikan Pak Andi tadi, PAM abad ke-7 itu kan yang nggak menginginkan bangsa Yahudi. Nah, itu yang menjadi itu sih kendala, terus ego gitu-gitulah. Jadi sebenarnya bukannya pihak Barat maupun Islam modern itu menolak, tapi ya ada yang ingin mempertahankan paham-paham fundamental kan terhadap keberadaan eksistensi keyakinan mereka, kan itu pertama. Kedua, mengenai komentar atau pernyataan dari Pak Prabowo soal jika Israel ingin diakui kemerdekaannya, Israel harus mengakui Palestina terlebih dahulu kan gitu. Itu sebenarnya bukan pernyataan dari Pak Prabowo, tahu Pak, Bapak Ibu. Itu bukan dari pernyataan Pak Prabowo. Sepengetahuan saya, itu sudah pernah diucapkan sama anak buah Pak Prabowo, yang sekarang entah jadi menteri atau wakil menteri. Jadi, pernyataan Pak Prabowo ini banyak dipengaruhi sama orang-orang di sekitar dia, Bapak Ibu. Banyak dipengaruhi sama orang-orang di sekitar dia. Makanya, sejak awal saya bicara sewaktu dia mencapres, ya kita harap ada orang-orang kita masuk ke lingkaran Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini lingkarannya sangat eksklusif, Pak. Sangat eksklusif. Dia sangat beda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dia mau menerima pendapat atau pandangan dari orang lain. Dan kalau Pak Prabowo enggak, dia lebih mempercayai orang yang dianggap dia itu benar gitu. Meskipun sebenarnya ya nggak tahu juga kita kan dia benar-benar tulus, benar-benar minit baik atau gimana. Nah, jadi eh, kalau menurut saya itu bukan pernyataan dari Pak Prabowo, tapi ada orang yang membisikkan, yaitu orang sekitar dia. Nah, itu yang kedua. Terus masalah apa lagi tadi? Oh ya, masalah ini pernyataan yang disampaikan oleh Opung Toba. Sebenarnya bukan dari Opung Toba juga ya, pernyataan tersebut. Karena itu sering muncul, disampaikan sama politikus-politikus Indonesia, khususnya, ya itulah kadrun-kadrun itu kan yang punya kepentingan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apa manfaat atau apa dampak jika suatu negara itu adalah mayoritas Muslim? Apa keuntungan yang bisa didapat? Misalkan bangsa Israel, apa keuntungan jika kita menjual, kita ini mayoritas loh. Apa keuntungan sih itu yang aku tanyakan. Menurutku itu hanya framing yang mengada-ngada sih, yang yang jelas-jelas itu nggak berdampak terhadap dunia gitu loh. Menurut saya sih gitu ya. Jadi menurut saya itu apa ya? Itu moto omong kosong sih gitu, nggak punya nilai jual sih kalau menurut saya. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, Jamie Lannister, silakan. Ya,
Selamat pagi, siang, sore, malam. Yuk. Itu bullshit lah kalau ada yang ngomong kalau Israel mengakui Palestina baru si apa negara-negara juga mengakui Israel gitu loh. Omong kosong lah gitu loh. Itu maaf nih, ini Pak Presiden Prabowo itu paham nggak sih sejarah geopolitik? Kan kalau nggak salah dulu dari zamannya Bill Clinton itu dulu kan Israel yang menawarkan Palestina mau jadi negara apa enggak, dan selalu yang ditolak sama Palestina gitu loh, gitu. Jadi sekarang kalau seandainya dibilang kalau Israel mengakui Palestina baru kita akuin Israel gitu loh, itu dari dulu apa, kan Israel mau ngakuin Palestina jadi negara gitu loh, gitu. Itu dari dulu apa gitu. Itu paham nggak sih yang dimauin sama sebagian besar orang Palestina itu bukan negara sebetulnya, tapi Israel lenyap dari peta. Enak aja gitu. Kalau Israel mengakuin Palestina, baru kita akuin Israel. Kan dari dulu Israel udah mau ngakuin Palestina jadi negara gitu loh. Kan udah dari dulu dua negara berdampingan gitu loh. Yang nggak mau siapa? Itu kan Israel yang nawarin. Itu kan diplomasinya Israel. Kok malah sekarang ceritanya dibolak-balik kalau Israel seolah-olah Israel dari dulu tuh apa, nggak mau mengakuin Palestina jadi negara gitu. Ditambah lagi isu genosida lah gitu. Ini kenapa sih apa ya? eh, Kenapa jadi bodoh kayak begitu gitu loh? Diputar balikin fakta gitu kok seolah-olah seluruh dunia tuh iya semua gitu loh. Nggak paham saya, nggak nyampe otak saya gitu loh. Kebenaran tuh mau dikemanain gitu. Iya emang udah dari dulu Israel yang nawarin. Iya, yang nawarin siapa? Israel. Mungkin apa? Mungkin saja ada sebagian yang tidak tahu gitu lah, atau kurang membaca berita apa konteks geopolitik lah. Tapi kan kalau level-level presiden kan seharusnya tahu gitu loh. Gitu. Terus benar itu yang diomongin sama teman-teman sebelumnya itu. Sama si orang siapa semua itu betul, betul. Kan Israel yang nawarin dari dulu gitu. Jadi kalau ngomong tunggu dulu Israel yang mengakuin Palestina jadi negara baru kita akuin. Aduh, nggak nyampe otak gue, bener. Udah dari dulu kayak begitu. Terus saya minta izin ya sama Pak Paul nih. Saya boleh sedikit kasih satu pertanyaan yang mungkin menyimpang nggak Pak Paul? Mengenai tur Yerusalem, tur Holy Land. Saya mau tanya ke Pak Paul nih, Pak, ini kenapa sih Sinai yang di Arab itu tidak dibuka Pak Paul untuk rute apa ya, untuk rute tur lah, untuk tur rute. Sorry saya potong Pak. Sorry saya potong Pak. Sebenarnya itu Pak, halo. Ya, silakan. Sorry saya potong, mohon maaf Pak, izin Pak. Jadi sebenarnya apa saya bilang ya? Sebenarnya kenapa diajukan lagi solusi dua negara? Itu sebenarnya karena keadaan mereka udah terdesak, Pak. Kan mereka kan awalnya kan berharap dapat dukungan dari negara-negara Islam kan untuk melawan Israel, karena mereka udah buka peluang dulu nih, maksudnya di kejadian 7 Oktober itu kan. Nah, cuman ternyata realitanya negara-negara Islam nggak mendukung tindakan mereka gitu loh. Nah, di situ makanya dicobalah diajuin lagi solusi dua negara. Dicoba dirayu lagi Barat dengan harapan ya udahlah kita damai-damai aja lah, kita bikinlah solusi dua negara tersebut. Nah, itu sebenarnya Pak. Makanya rekomendasi itu dimunculkan lagi dengan harapan Israel bisa melunak. Nah, gitu kira-kira Pak. Nah, boleh, monggo, silakan kalau mereka mau apa ajukan lagi apa ya solusi dua negara berdampingan tuh silakan mereka mau ajukan lagi. Tetapi yang saya heran nih yang nggak nyampe otak saya, kenapa seluruh dunia itu nyecernya ke Israel?
Gitu loh. Kenapa nggak nyecer ke Palestina? Lo dulu bukannya dulu udah, kenapa lo orang nggak mau? Nah, kenapa nyecernya tuh ke Israel seolah-olah oh dari dulu Israel tidak mau menjadikan dua negara berdampingan tuh. Kenapa Israel lagi yang dicecer gitu loh? Aduh, luar biasa itu kesabarannya Israel, luar biasa. Saya salut, bener. Kebenaran diputar balikan kayak begitu. Gitu. eh Pak Paul, itu mengenai tur ke apa Holy Land, kenapa ya nggak ada rombongan tur yang apa Sinainya itu paket Sinainya itu Sinai yang di Arab Tahun depan katanya buka, Pak. 2 tahun lagi. Jadi 2 tahun lagi di sampai dengan ini masih belum dibuka, tapi 2 tahun lagi nanti dibuka karena ya banyak intinya. Tapi nanti justru gara-gara dibuka itulah nanti Israel perang sama Arab itu nanti. Israel perang sama Arab, bukannya Arab sama Mesir yang Nanti rebut-rebutan Sinai. Nanti justru perangnya Israel sama Arab. Karena Sinai itu kan legitimasi berdirinya negara Israel kan Sinai. Oh, Lalu kita nggak tahu. Jadi mungkin orang Israel, orang Yahudinya akan bikin di sana sesuatu kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti ya. oh, Tapi kalau yang saya prediksi ya ini, dalam buku saya, nah ini bait suci itu nggak ada masalah karena tidak akan dirubuhkan juga. Bait suci nah, ketiga ini misalnya pun dibangun misalnya dibangun walaupun tidak mungkin dibangun, kalau tidak akan merubuhkan Masjid Al-Aqsa, nggak ada hubungannya. Masjid Al-Aqsa itu jauh di luar halamannya bait suci di yang halaman. asli. Iya, iya. Jauh. Dari bait suci yang asli ya, yang punya Salomo sama Ezra Nehemia. Tapi itu udah di halaman bait suci yang restorasinya Herodes. Ya, nggak ada urusannya. Kalau Tapi Dome of the Rock, Pak, kalau Dome of the Rock, loh, kalau Dome of the Rock kan bukan buat masjid, Dome of the Rock kan museum, hmm, ya kan? iya, Nah, iya. nanti yang menjadi masalah justru nanti ketika Sinai ini, rebutan Sinai ini, entah kenapa nanti kayak ribut aja pakai masalah Sinai ini. Kan Wah, Sinai belum dibuka. kalau seandainya benar-benar Sinai yang di Arab itu Pak, waduh kayaknya indah banget. Saya mau ikut tur lagi Pak. Ya Gitu. nanti ikut Karena aja kan yang ini kan soalnya sudah ini kemarin kan sudah ya, ya dari para tour leader ini katanya dibawa ke sana. iya itu. Itulah Pak. Soal Tapi dulu yang di yang kali Sinai. ini berangkat, kita ada di Heeh. seberangnya, kita nanti dia di tepi laut itu. Ini saya tunjukkan itu loh Sinainya. Kan deket kan, lautnya kan nggak lebar itu kan. Ya, Flat ya, gitu heeh. kan. Jadi kelihatan Sinainya kelihatan. Ya, ya. Nah, Dari pihak Hirot itu ya namanya ya. ya, yang ada tugunya Salomo itu ya. Nggak Yang ada. yang di seberang seberang sananya gitu loh, di Nggak ada, daerah nggak ada, Arabnya. nggak ada urusan dengan Salomo. Itu memang hanya Musa dan waktu itu kan yang ke sana kan hanya Rasul Paulus saja sama Elia. Yang pernah balik ke sana itu hanya Elia waktu dikejar-kejar Isabel, Hmm, ya kan? Sama Rasul Paulus waktu dia lari dari Damsyik. Dia kan ya, tinggal ya. 3 tahun kan, tinggal di Sinai itulah. Pak Paul, potong sebentar Pak Paul. Soalnya, Makanya oh ini, ya, kalau itu diambil alih Sinai itu, apakah ini akan mendekati akhir zaman itu Pak Paul? Loh, kan zaman sekarang sudah mendekati, kita di akhir zaman. Iya, maksud saya pecah perang dunia ketiga. Enggak, perang pecah dunia ketiga itu Islam. Bukan karena, iya maksud saya pergerakan Islam, Israel mengambil alih Ya betul, kembali dan King San. Jadi apakah ada ke situ pergerakan enggak Pak itu Paul? bukan Bu Dora. Bukan, oke. Jadi nanti perang dunia ketiga itu karena Islam mau mengambil alih dunia, ya. Makanya jadi perang, terus jadi perlawanan di mana-mana. Islam agresif sekali karena dia mau bangkit bikin teroris itu kan. Perang dunia ketiga itu karena buat orang Islam kan dalam chaos itu Islam ini berjaya, maunya kan begitu. Tapi kan kelihatannya berjaya, tetapi kan dengan paksaan-paksaan yang rapuh, gitu loh. Salah satunya yang jadi bahan ribut itu adalah Sinai, Oke, gitu. oke Nah, Pak ya, Paul. saya lanjut berharap Jenny, lanjut. sih semua tur ke Holy Land itu paket Sinai-nya dipindahin yang ke Arab aja, Sinai yang di Arab gitu loh. Karena
ya saya pernah Pak Paul udah di Biara Saint Catherine tuh di puncak Sinai yang di Mesir, udah doa, udah nangis-nangis, udah kusyuk. Belakangan saya tahu Sinainya salah, bukan itu, kan saya berasa goblok sendiri gitu loh. Gitu loh. Ya kan saya berasa goblok sendiri di situ. Nggak tahu Sinainya bukan di situ gitu loh. Ini Sinai apa gitu loh. Ya udah, saya semoga semua tur ke Holy Land tuh Sinainya pindah ke Mesir aja lah, udah kayak gitu. Dah ya, Ini makasih Pak sudah Paul. sudah geger nih di antara semua tulis itu udah geger ini. Ya, ya. Sudah geger. Jadi sudah tahu. Jadi mereka sudah mulai ya. Itu mulai dari buku, saya keluarin buku itu. Sebenarnya saya keluarin buku itu mulai heboh itu. Berarti Bapak 5 Ya, tahun, ya. 5, hampir 10 tahun yang lalu ya. Saya keluarin buku itu ya. Sekarang udah heboh itu. Iya, banyak kok itu teolog dari historical theology juga, dari ahli arkeologi yang non Kristen juga banyak yang sudah mulai menentukan bahwa Sinai sebenarnya itu yang di Arab itu gitu loh, bukan yang di Mesir gitu. Ya sudah, itu saja, saya pamit, yang lain Oke. lanjut naik. Permesta belum bicara nih, Permesta nih. Dari tadi nih, Permesta.